Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia. Yang terhormat Pak Azwar, SEMM. Yang terhormat Pak Johannes Maison Damanik, SEMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis pada semester 6 ini, beserta teman-teman dari kelas A1, A2, A3, A4, dan A5 yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul memahami koefisien determinasi dalam regresi linear. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Duta Perkasa, nomor induk mahasiswa saya 2019008042. Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan yang mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai adjusted R square. Untuk koefisien determinasi ini menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel terikatnya. Koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai R² atau R2 pada tabel model summary. Nah, menurut Ghazali pada tahun 2016, nilai koefisien determinasi yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, apabila nilai mendekati 1 dan menjauhi 0, memiliki arti bahwa variabel-variabel tersebut memiliki kemampuan yang memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel endogen secara simultan mampu menjelaskan variabel eksogen. Semakin tinggi nilai R2, semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Uji koefisien determinasi dilakukan untuk menentukan dan memprediksi seberapa besar atau seberapa penting kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara bersama-sama terhadap nilai dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Jika nilai mendekati 1, artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun jika nilai R2 semakin kecil, artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen ini cukup terbatas. Sekian untuk pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari Miyati, nomor induk mahasiswa 2019008063. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada analisis regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau disebut juga dengan X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respons. Regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR, Simple Linear Regression, juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Model persamaan regresi linear sederhana adalah seperti berikut ini. Y sama dengan A plus BX. Untuk meramalkan persamaan regresi MK, nilai A dan B dirumuskan. B sama dengan sigma XY dikurangi NXY dibagi sigma X kuadrat kurangi NE kuadrat. Kemudian ada A sama dengan Y dikurangi BX. Di sini ada standar error atau SE, adalah standar deviasi dari distribusi sampling suatu statistik. Standar error merujuk kepada perkiraan standar deviasi dari sampel tertentu yang digunakan untuk menghitung suatu nilai estimator. Kemudian ada kesalahan baku atau selisih taksir standar, merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan regresi atau pendugaan dan koefisien regresi atau disebut juga dengan penduga, atau mengukur variasi titik-titik observasi di sekitar garis regresi. Kemudian di sini ada rumusnya. Yang pertama ada standar error atau kesalahan bakunya.
Yang pertama ada standar error. Akar sigma J kuadrat dikurangi A sigma J dikurangi B sigma XJ dibagi N dikurangi 2. Kemudian untuk koefisien regresi A, kesalahan bakunya ada SA sama dengan akar sigma X kuadrat dikurangi SE atau standar error dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Kemudian yang terakhir untuk koefisien X kuadrat regresi B, kesalahan bakunya adalah SB sama dengan akar SE atau standar error dibagi sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dibagi N. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stefani Angelika Natalia Karamoy, NIM 2019-008065. Di sini saya akan melanjutkan slide sebelumnya. Di sini pengujian hipotesis koefisien regresi. Yang pertama adalah menentukan formasi hipotesis untuk parameter A dan B. Dan yang kedua, menentukan taraf nyata A dan nilai T pada tabel yang ditentukan dengan derajat bebas sama dengan N kurang 2. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Keempat, menentukan nilai uji statistik, serta membuat kesimpulan. Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, semakin tinggi pula penolakan hipotesis nol atau hipotesis yang diuji, padahal hipotesis nol benar. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis 0 HO dengan cara membandingkan nilai A tabel distribusinya, nilai kritis dengan nilai uji statistiknya, sesuai dengan bentuk pengujiannya. Yang dimaksud dengan bentuk pengujian adalah sisi 1 arah pengujian. Nilai uji statistik yaitu rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Misalkan akan diuji parameter populasi P, maka yang pertama-tama dihitung adalah statistik sampel S. Membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis 0, yaitu HO yang sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dalam nilai A tabel atau nilai kritis. Dan juga di sini ada untuk parameter A. Cara perhitungannya yaitu T0 sama dengan A kurang A0 dibagi SA. T0 sama dengan B kurang B0 dibagi sama SB. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alek Fitri Antasadewa dengan NIM 2019-008068. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang analisis korelasi. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel. Ada beberapa teknik statistik yang dapat digunakan dalam menganalisis hubungan antar variabel, yaitu koefisien korelasi, koefisien penentu, dan analisis regresi. Hubungan dari variabel-variabel. Nilai R bergerak dari -1 sampai +1. Analisis korelasi mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu korelasi yang terjadi antar variabel. Koefisien korelasi memiliki nilai -1 kurang dari sama dengan KK, kurang dari sama dengan +1. Untuk menentukan keeratan korelasi antar variabel, diberikan patokan KK atau koefisien korelasi, yaitu 0 kurang dari KK, kurang dari sama dengan 0,2, dinamakan korelasi sangat lemah. 0,2 kurang dari KK, kurang dari sama dengan 0,4, dinamakan korelasi lemah tapi pasti. Selanjutnya 0,4 kurang dari KK, kurang dari sama dengan 0,7, dinamakan korelasi yang cukup berarti. Selanjutnya 0,7 kurang dari KK, kurang dari sama dengan 0,9, dinamakan korelasi sangat kuat. Selanjutnya 0,9 kurang dari KK, kurang dari 1, dinamakan korelasi kuat sekali. KK sama dengan 1, dinamakan korelasi sangat sempurna. Koefisien korelasi merupakan akar dari koefisien determinasi R kuadrat. Koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk melihat seberapa besar sumbangan variabel independen terhadap variabel-variabel dependen.
nilai R kuadrat berkisar 0 kurang dari R kuadrat kurang dari 1. Kegunaannya yaitu untuk ukuran ketepatan garis regresi dari hasil estimasi terhadap sekelompok data hasil observasi. Digunakan untuk mengukur proporsi dari jumlah variasi yang diterangkan oleh model regresi. Sekian dari saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Arsita Dewi, NIM 2019 008075. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk menghitung koefisien determinasi menggunakan rumus R kuadrat sama dengan A sigma Y ditambah B sigma XY dikurangi NY kuadrat dibagi sigma N kuadrat dikurangi NY kuadrat. Selanjutnya, untuk menghitung koefisien korelasi menggunakan rumus R sama dengan kurang dari akar R kuadrat. Jenis-jenis koefisien korelasi yang pertama yaitu korelasi Pearson. Korelasi Pearson merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dari dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu disertai dengan perubahan variabel lainnya, baik dalam arah yang sama ataupun arah yang sebaliknya. Harus diingat bahwa nilai koefisien korelasi yang kecil atau tidak signifikan bukan berarti kedua variabel tersebut tidak saling berhubungan. Yang kedua yaitu korelasi Raack-Spearman, merupakan atau biasanya yang disebut dengan Spearman-Raack Correlation Coefficient, merupakan salah satu penerapan koefisien korelasi dalam metode analisis data statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik ini merupakan suatu ukuran asosiasi atau hubungan yang dapat digunakan pada kondisi atau satu atau kedua variabel yang diukur adalah skala ordinal atau berbentuk ranking atau kedua variabel adalah kuantitatif. Namun kondisi normal tidak terpengaruhi. Yang ketiga yaitu koefisien kontingensi, merupakan uji korelasi antara dua variabel yang berskala data nominal yang fungsinya adalah untuk mengetahui asosiasi atau relasi antara dua perangkat atribut. Yang terakhir yaitu koefisien penentu, untuk menghitung koefisien berdasarkan data yang berbentuk peringkat atau ranking. Koefisien penentu bisa digunakan untuk mengetahui asosiasi atau relasi antara dua perangkat atribut, besarnya pengaruh nilai suatu variabel X terhadap naik turunnya variasi nilai variabel Y lainnya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok 2. Apabila dalam penyampaian materi kami tadi masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.